scene-nya, numbers-nya tetap. Cuma ketika scene itu dieksekusi, ada aja tuh unsur-unsur lain yang tiba-tiba muncul, dan menurut saya pribadi itu justru kekayaan dalam film ini. Ada hal-hal yang secara spontan direspon. Semuanya. Nah tuh, Om tuh, sana saya. Itu dia. Kalau dengan Bang Yudi itu saya mau banget di sini karena saya tahu saya tidak membawa nama DOP, tapi ada gambar cantik, gambar yang Bang Yudi sudah terkenal sekali dengan Stella, real banget. Dan ketika saya grading, kalian belum lihat gradingnya apa saya hiburan saya serealisme itu ketika di grading apa iya sayang apa ini. Jadi kalau saya dengan Bang Yudi tidak ada masalah apa-apa, kerjasamanya bagus banget. Dia sangat, malah dia yang harus saya angkat topi, saya dia yang menyamakan keinian saya, karena saya itu agak lumayan cepat untuk pindah. Nah Bang Yudi itu orang yang terorganisasi banget, ya organizer banget dia. Jadi dia menyesuaikan ke saya. Walaupun pulangnya siang Mbak Im, tapi di sini saya lelah banget. Kenapa? Gila, saya kerja kanan kiri. Karena kita pulangnya itu sore, siang. Jadi memang malam cuma sekali, saya jam 10, saya ingat banget. Itu sih kalau saya. Silakan ya, saya ambil makanan lagi. Skenario itu wajib gitu ya, pasti saya berpegang pada skenario. Tapi saya termasuk rasanya sebagai seorang aktor, saya juga sangat terbuka dengan spontanitas yang terjadi di lapangan, di mana kami dituntut untuk merespon ruang yang ada gitu. Misalnya tiba-tiba saya lagi jalan, ada mobil, saya lagi mau nyebrang, tiba-tiba mobilnya mepet banget gitu. Ya saya nggak perlu terus dalam tanda kutip mengkat diri saya hanya karena itu nggak ada di skenario, ya saya merespon aja. Nah Mbak Im tuh typical director, ketika kami kerjasama di film ini sangat sensitif dalam melihat atau merespon ruang-ruang itu. Jadi memang kemungkinannya untuk ada hal-hal yang tiba-tiba itu juga nggak jarang, walaupun bukan menambah adegan ya, tapi merespon. Jadi sebenarnya secara skrip adegannya tetap, scene-nya, numbers-nya tetap. Cuma ketika scene itu dieksekusi, ada aja tuh unsur-unsur lain yang tiba-tiba muncul, dan menurut saya pribadi itu justru kekayaan dalam film ini. Ada hal-hal yang secara spontan direspon. Jadi itu tanggung jawab saya juga sebagai pemain untuk bisa merespon itu dan gak merasa kikuk ketika ada sesuatu yang sangat senaturalnya terjadi. Di luar hal itu, rasanya kami mungkin karena background kami, yang Mas Baim juga sebagai director juga adalah aktor gitu ya backgroundnya, kita cukup punya bahasa satu sama lain yang udah gak perlu panjang, tapi udah cepet saling mengerti satu sama lain apa yang dimauin Mbak Im. Jadi kadang-kadang Mbak Im mungkin ada yang mau dikoreksi, ada yang mau diapa, atau mau ditambah, mau dikurang gitu, saya udah bisa langsung aware gitu sama apa yang baik. Mendekatan dong ya, gue tahu. Dan nggak ada, kalau ditanya di skenario tuh ada nggak bagian yang dikurangi justru atau tiba-tiba dimunculin, sebenarnya nyaris gak ada. Justru lebih punya potensi di mana ketika kami berdialog, misalnya adegan saya sama Halim, adegan si acting tuh ada di situ, dia tidak berpretensi marah terus dimarah-marahin atau nangis ditangis-tangisin gitu ya. Halim betul. Halim yang di film sangat merespon. Dia nangis, itu abis cut, nangisnya lanjut. Belum tentu langsung cut terus berhenti nangis gitu, enggak. Dia masih terbawa emosi dan belum tentu dia bisa mengulang kembali secara langsung. Bikin konten dan YouTuber tak tahu daya sensitifnya tinggi gitu. Sesimpel he knows what he wants to do. Yes, instingnya juga jalan. Setiap director tuh mempunyai gaya yang berbeda, cara yang berbeda juga di dalam mendirect dan menyampaikan. Bahkan sama Teguh sama Teguh Karya yang yang satu perguruan saja mereka sangat berbeda sekali gitu ya. Pak Teguh memang orang yang sangat keterampilan dan dituangkan. Berbeda dengan director yang
tidak menulis skripnya sendiri gitu ya, dan orang lain yang menulis. Itu sangat detail di dalam mengarahkan pemain dan bahkan lebih teknis sebetulnya dari seorang Slamet Harjo. Kalau Slamet Harjo tidak memberikan bentukan, Mas Arifin juga yang sudah menulis gitu ya skripnya. Mbak ini kata penjelasan kan, apalagi kalau misalnya penulis skenario yang pengalaman atau jam terbangnya juga belum banyak. Nah disinilah juga pengalaman saya, pemain itu harus selalu membuka dirinya, menasah terus kepekaannya, membuka wawasannya untuk menangkap semua kehidupan yang itu akan menjadi library seperti ini. Kapan itu dibutuhkan, kita sudah tahu. Nah, itulah yang yang kita harus syukuri sebagai pemain ataupun sebagai filmmakers gitu ya. Karena memang film itu adalah potret kehidupan dan kehidupan di alam semesta yang dapatkan semuanya ya. Tapi pasal-pasal dari kehidupan yang ada dalam kehidupan yang juga harus disusun oleh seorang pemain dan filmmaker, juga director ataupun juga bahkan scriptwriter. Nah, ibu atau menjadi nenek, gitu ya. Tak ada tuh, belum ada yang jadi tante kira belum. Mingsun, pasti batas. Nah, dan saya bersyukur juga bertemu dengan sutradara seperti buat saya sebagai adik-anak sudah menonton keluarga, dan situlah peran seorang ibu, seorang perempuan yang tersulit dengan latar belakang manusia yang berbeda itu ya, makanya hargailah. Ari nanya tadi. Jadi pas pertanyaannya kenapa bisa? Ari gimana tuh tiba-tiba dari dia yang biasanya kayak gitu terus ngelakuin hal itu? Kita lagi promo, jadi kita lagi promo kita nanti film ini. Jadi tiba-tiba ayo spontan. Ri, kayaknya boleh deh lu bikin konten kayak gini. Gue baru kepikiran bagus sih buat tuh cocok katanya. Kira-kira waktu dia terakhir kata gue. Ini sorry nih, gue nggak ngerti kalau kayak gitu, gue selalu malu banget ya orangnya. Gue benar-benar nggak bisa, sorry banget. Nggak lu bisa, lo cobain dulu sekali kan. Lo cobain dulu sekali kan. Terus gimana? Percaya sama gue, abis ini lo pasti akan keringet dingin dah. Pasti bakal nagih kan. Oke, satu bro, satu please bro. Oke, udah deh, ayo deh gitu. Udah, akhirnya gue turun ke bawah, gue bikin konten sama dia. Kita jalan tuh dari mana tuh? Dia jalan ke depan gitu. Pak, Betty Pak, bukan katanya. Teng sini udah di orang dia. Ikan sorong sama dia. Bukan. Gimana Adi? Lo sejago ya kayak gitu ya? Jago banget bro. Kok nggak tahu gue? Enggak gini. Coba lo Gini. suruh gue kayak gitu. Oh, bukan ahli gitu. Ali kayak gitu. Paling gila Om dulu. Udah izin. Udah izin. Tapi kenapa ngomong ibu gila? Kenapa gilanya? Bukan Ali itu. Oh, bukan Ali, karena ibu ketawa terus. Sempet ya? Dulu. Cuma dia. Sekarang enggak, kemarin enggak. Nenek udah bikin kopi ya. Udah ada takarannya kan. Jadi dia nggak boleh nambah-nambahin sendiri. Enggak apa-apa, nenek saya minta film. Kakak Jadi nggak boleh. Jadi Alif ketemu sama Mahal tuh ya Linda, mahal. tapi kenapa Om Baim kan ajak Ali main film? Kenapa? Tidak. baik Karena bapak dapat. bapak ya. Rifdu. Rifdu. Iya. Terus ditoyor. Adegannya. Beneran lagi. Yang Ali paling sayang siapa? Boleh kan? Termasuk dalam ada seperti semacam asosiasi atau perkumpulan orang tua dengan anak Down syndrome. Jadi ibunya sudah sangat tahu persis menghandle Alim. Jadi sebenarnya bukan trauma sih ya, kalau kata trauma kayaknya terlalu besar gitu ya.
Alim itu sangat sensitif ketika ada adegan marah, walaupun setelah itu nanti pasti responnya bisa begini gitu. Oh oke, ya saya nangkep gitu. Jadi pendampingan itu selalu dijaga, selalu diawasi, dan memang Mbak Im yang paling sering ngomong sebenarnya. Iya. Ini kita Alim, ini kita kurang belajar karena Alim merespon itu dengan cara yang sangat genuine, cara yang sangat jujur, karena sebelumnya dia taunya laki-laki nggak boleh nangis. Kemudian